Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wafinersa dari 2TE di mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Git, kemudian cara push atau upload ke dalam GitHub, lalu yang terakhir adalah deploy project ke Vercel. Nah, pertama-tama saya akan mendemokan terlebih dahulu untuk beberapa halaman yang sudah saya buat di project saya. Yang pertama itu ada halaman pesan tiket. Di sini kita bisa memilih terlebih dahulu untuk tipe penerbangannya, domestik ataupun internasional. Ketika kita pilih domestik maka kan muncul seperti ini. Lalu ketika kita pilih kota asal dan kota tujuannya, kemudian tanggalnya, maka harusnya datanya akan tampil. Namun ketika data tidak ada, akan tampil seperti ini. Kemudian ketika kita ingin menampilkan data yang sudah ada, misal dari Jakarta ke Bali, tanggalnya itu di 16 Juni, 15 Juni, nah maka akan muncul datanya seperti ini. Ketika kita ingin mengubah ke internasional, datanya akan hilang. Kita juga bisa mengetikkan data internasional di sini, misalnya dari Indonesia ke Jepang. Nah, tidak ada di sini ya, yang artinya data dari Indonesia ke Jepang itu belum ada tiketnya. Mungkin lanjut ke halaman tentang kami atau about us. Nah, jadi untuk halaman about us seperti ini saja, ada visi misi, kemudian ada beberapa foto di belakangnya, lalu ada deskripsi tentang Finex. Kemudian lanjut ke halaman tim kami atau our team. Nah, di sini hampir sama dengan yang kemarin, cuman ada sedikit perubahan untuk menyesuaikan dengan layout dari main page-nya. Jadi hasilnya menjadi seperti ini. Oke, mungkin segitu aja untuk tentang tadi ada tentang kami dan tim kami. Lanjut ke bagian hubungi kami atau contact us seperti ini. Dan ini juga sudah ada beberapa validasinya gitu. Jadi ketika kita mengirimnya kosong, maka kan muncul validasinya seperti ini. Nah, untuk demo project mungkin segitu dulu aja. Saya akan lanjutkan ke bagian penjelasan penggunaan Git. Nah, yang pertama-tama itu kita harus menginisialisasi terlebih dahulu Git local repository. Jadi dari Git ini ada yang namanya itu tahap local repository dan juga public repository atau online repository nantinya. Cloud repository juga bisa itu namanya. Nah, pertama-tama kita inisialisasi terlebih dahulu untuk lokalnya. Kita ketikkan git init, maka akan terinisialisasi. Dan juga di sini ada tulisannya menjadi warna hijau yang artinya masing-masing dari git ini atau masing-masing dari file git ini, maka dia sudah diinisialisasi atau terkonek dengan Git, namun belum dicatat untuk perubahannya. Nah, untuk mencatat perubahannya, kita bisa ketikkan git add titik, makanya kan menambahkan terlebih dahulu filenya ke dalam repository. Tadi connect sudah, sekarang baru menambahkan ke dalam repository. Nah, ketika sudah menambahkan ke dalam repository, maka kita bisa mengetikkan git status untuk melihat status dari file-filenya. Nah, ini ada ya, the new file, objek ini segala macam karena ini masih add pertama maka dia banyak filenya yang baru masuk ke repository. Kemudian untuk mencatat perubahannya kita bisa mengetikkan yang namanya itu git commit min m. Min m ini untuk pesannya, lalu kita bisa ketikkan pesannya misalnya di sini karena ini baru commit pertama kita bisa ketikkan first commit. Nah, commit ini berguna untuk ketika kita menambahkan perubahan, dia akan mencatatnya atau mengcommit perubahannya itu. Jadi dalam beberapa komit itu dia tercatat sebagai satu perubahan atau satu versi gitu, sebagai satu kesatuan. Dan nantinya ketika kita ingin melakukan commit lagi, kita harus memulai terlebih dahulu dari add lagi, baru kita commit, add, commit, add, commit. Namun sebelum kita commit, kita juga bisa melakukan beberapa kali add untuk memastikan gitu, jika tidak ada kesalahan lagi. Nah, commit ini itu seperti final dari versinya lah gitu, final dari perubahan yang dilakukan untuk commit ini. Nah, kemudian setelah kita commit, kita bisa cek lagi untuk git statusnya. Nah, itu ya udah hilang ya tadi yang new file. Jadi kita tulisannya di sini ada nothing to commit, artinya tidak ada yang bisa di commit dan working tree itu clean. Kita juga ada di branch master. Nah, setelah itu kita bisa cek log di sini, git log. Nah, di sini merupakan catatan dari commit yang sudah kita lakukan. Kita tadi sudah melakukan commit yang namanya itu first commit dan di sini juga ada authornya, Rifki Wafi dan Rifki Wafinerza. Nah, untuk setting authornya kita bisa ketikkan terlebih dahulu di sini git config user.name spasi nama kita. Misalnya di sini namanya Rifki Wafi. Nah,
karena saya sudah melakukan konfigurasinya, kita bisa lihat konfigurasi itu di git config min list. Oh sorry, min list. Oh min list. Nah, seperti ini. Jadi di sini punya saya itu ada di ini nih user email Review Venirza dan username Review Avi. Jadi ketika kita sudah melakukan konfigurasi username dan email, maka dia akan muncul di dalam config listnya. Nah, jika sudah kita sesuaikan konfigurasi username dan email dengan commit terakhir kita, maka itu sudah aman dan nantinya itu tidak akan mengganggu proses kita mendeploy ke Vercel-nya. Selanjutnya kita akan membuat namanya itu cloud repository atau repository online-nya. Nah, jadi dengan adanya online repository atau cloud repository ini, kita bisa mengaksesnya itu secara online dan juga secara public yang nantinya bisa kita atur. Begitu. Pertama-tama kita harus login terlebih dahulu ke dalam GitHub-nya. Nah, karena saya sudah login di GitHub, tampilannya seperti ini. Mungkin untuk awal-awalan ketika kita pertama kali login, tampilannya akan seperti ini nih. Sebenarnya mudah saja untuk kita menambahkan repository. Kita bisa langsung klik new di sini, atau kita bisa buka terlebih dahulu untuk profil your repository, lalu kita bisa klik di sini ada new repository. Ketika kita klik new, nah akan muncul menu seperti ini. Kita bisa ketikkan nama repositorinya, terserah. Namun di sini saya akan membuat namanya itu Flynix Apps GUES sesuai dengan project saya. Nah, di sini untuk visibilitasnya atau pengaksesannya bisa public atau private. Untuk sementara saya mengubahnya terlebih dahulu ke dalam private aja. Oke, kita bisa klik create repository. Nah, sebenarnya tata cara yang sudah kita lakukan tadi itu bisa dilihat ketika kita pertama kali membuat cloud repository-nya atau repository di GitHub-nya. Namun, perbedaan itu terletak di Git branch. Karena kita ingin melakukan push atau melakukan upload ke GitHub itu dari branch master, kita tidak perlu mengetikkan perintah ini. Itu hampir sama semua ya, dari git add, kemudian ada git commit tadi. Nah, perbedaannya di git branch. Selanjutnya kita langsung kopikan saja komen yang ini, git remote add origin, yang mana artinya itu kita bisa menambahkan remote baru dengan nama origin ke link yang sudah ada di sini. Kita copy dan kita pastikan ke sini. Nah, maka git remote-nya sudah berhasil ditambahkan. Untuk melakukan push ke server atau melakukan push ke cloud-nya, kita bisa ketikkan perintah git push origin master min set upstream. Nah, ini artinya itu kita melakukan push ke master menggunakan remote origin dan juga di sini set upstream yang artinya itu ini menjadi rute push default kita, yaitu menggunakan remote origin dan branch-nya itu master. Kita bisa klik enter dan tunggu hingga proses push-nya selesai. Ini lumayan memakan waktu yang lama. Nah, jika sudah, maka kita bisa melihat di GitHub kita. Sebentar, GitHub. Nah, di sini kita refresh. Nah, sudah ada ya di sini ya untuk halaman ininya, project kita. Nah, langkah selanjutnya itu kita mendeploy-nya ke dalam Vercel. Vercel itu merupakan salah satu penyedia domain atau penyedia hosting gratis yang langsung terintegrasi dengan GitHub. Jadi ya nanti dari project kita bisa langsung deploy ke servernya mereka atau servernya si Vercel. Cara itu sangat simple. Pertama kita lakukan login terlebih dahulu ke dalam Vercel-nya. Di sini saya sudah login dan saya bisa langsung praktikkan aja dari pertamanya. Nah, di sini ya, ketika kita membuka halaman loginnya, kita bisa klik continue with GitHub. Jika GitHub kita sudah terkoneksi di satu browser, maka dia langsung ngambil otomatis cookies dari GitHub-nya. Nah, kita sudah berhasil login di sini. Kita langsung aja klik di sini add new project. Nah, lalu di sini ada pilihan project yang sudah terkoneksi ke GitHub kita. Nah, di sini kita bisa langsung pilih aja project yang kita mau karena di sini saya ingin mendeploy project Flynix, maka saya import
bagian di project Finex. Kita klik import. Nah, di sini sebenarnya di settingan defaultnya sudah betul. Kita paling hanya mengubah dari project name-nya saja nantinya. Cuman untuk project name-nya menurut saya sini udah bagus, udah sesuai juga. Jadi ketika sudah semua konfigurasi di Vercel-nya, kita langsung klik deploy di sini dan tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk prosesnya ini lumayan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tunggu saja hingga selesai. Harusnya sih ini tidak ada kendala. Nah, deployment complete ya tadi katanya. Nah, ketika kita ke dashboard lagi, kita klik continue to dashboard, kemudian kita bisa lihat di sini deployment-nya, lalu kita klik link-nya, maka akan otomatis langsung ke server si Vercel-nya gitu. Nih, server Vercel-nya ya. Terus kita bisa juga pindah halaman di sini. Nah, sebenarnya kalau kita pindah halaman itu kan komponennya di load lagi, gitu menggunakan React Router. Nah, untuk konfigurasi React Router dengan Vercel, kita bisa menambahkan file baru di dalam root foldernya di paling luar dengan nama vercel.json. Lalu kita bisa pastekan codingan yang ini nih, ini read source sekian-sekian. Nah, lalu kita bisa lakukan commit lagi ke dalam GitHub. Pertama langkah itu kita git add, lalu kita git commit in m dengan pesannya itu add vercel config atau kita buat ini vercel.json aja. Nah, kita enter. Lalu kita push lagi seperti biasa git push. Karena di sini kita menggunakan git set upstream tadinya, kita langsung bisa menggunakan git push karena sudah di set untuk remote dan branch-nya. Oke, udah seperti itu aja. Ketika kita buka di deployment aplikasinya, maka dia akan tampil seperti ini. Jadi kita pindah halaman, ini kan keluar per halamannya. Menggunakan React Router ya. Oke, mungkin sekian aja dulu untuk demo dari penggunaan Git, GitHub, dan juga deployment ke Vercel. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.